Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Imam Syafi'i adalah salah seorang pemilik IQ tertinggi di dunia dan dikenal memiliki daya hafalan yang luar biasa. Setiap suara yang pernah masuk ke telinganya akan mudah beliau ingat dan tak jarang terhafal dengan sendirinya. Tahukah sahabat, dikatakan jika Imam Syafi'i berangkat dari rumah menuju masjid, beliau selalu menutup telinganya. Hingga pada suatu hari, salah seorang sahabatnya mempertanyakan hal tersebut kepada Imam Syafi'i. "Ya Syekh, kenapa engkau selalu menutup telingamu setiap menempuh perjalanan dari rumah ke masjid?" Imam Syafi'i menjawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah seandainya aku membuka telingaku, niscaya aku akan menghafal semua suara yang pernah aku dengar sepanjang perjalanan." Sahabat surga, sungguh benarlah jika dikatakan Imam Syafi'i adalah si pemilik hafalan yang hebat dan luar biasa. Namun, tahukah sahabat, ada kisah dari Imam Syafi'i yang mana kisah ini tidak ada niat darinya, melainkan tak kesengajaannya, yang mengakibatkan hafalannya hilang dan itu pun hilangnya tak tanggung-tanggung, bahkan sampai 1 juz. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Suatu hari, Imam Syafi'i sedang belajar dan menghafal sejumlah hadis di hadapan gurunya Imam Malik. Matahari bersinar cukup terik, angin berhembus cukup kencang, sehingga menimbulkan suasana sejuk di dalam ruangan. Udara sejuk menyelusup ke dalam ruangan melalui kisi-kisi jendela, sehingga kesejukan menghempas wajah-wajah mereka yang menempati ruangan itu. Hafalan Imam Syafi'i sangat luar biasa. Sesekali Imam Malik tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya sebagai isyarat ia mengiyakan hafalan Imam Syafi'i. Setelah selesai, Imam Malik memberikan komentar. "Bagus," kata Imam Malik. "Alhamdulillah," kata Imam Syafi'i. "Aku melihat Allah Ta'ala telah menyinari hatimu," kata Imam Malik. "Oleh karena itu, janganlah engkau padamkan dengan kemaksiatan." Suatu hari, Imam Syafi'i sedang berjalan di salah satu pojok kota. Angin berhembus lumayan kencang. Lelaki yang hafiz Al-Quran sejak usia 8 tahun itu terlihat benang. Beberapa penduduk kota pun terus beraktivitas. Beberapa wanita juga berjalan di depan dan di sekelilingnya. Angin kembali berhembus dan kembali berhembus. Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya dengan begitu santai namun dengan langkah yang pasti, sambil sesekali membenahi jubahnya yang tersingkap karena hembusan angin yang begitu kuat. Wanita-wanita penduduk kota itu terus berlalu lalang di sekitar perjalanan Imam Syafi'i. Dan tiba-tiba ketika Imam Syafi'i meluruskan pandangannya dan menatap ke arah depan, dilihatlah pakaian salah satu wanita di depannya tersingkap karena hembusan angin sehingga terlihat betis wanita itu oleh Imam Syafi'i. Wanita itu berusaha membenahi kembali pakaiannya. Menyadari kejadian itu tanpa sengaja disaksikan oleh Imam Syafi'i yang kebetulan berada di belakangnya. Rona wajah wanita itu tampak memerah diliputi rasa malu dan rasa bersalah. Imam Syafi'i pun tertegun dan di bibirnya tiada lepas kalimat istighfar. Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya. Ia mempercepat langkahnya sambil terus melafalkan kalimat istighfar. Langkahnya semakin cepat, terburu-buru. Imam Syafi'i terus berjalan segera menuju masjid. Seseorang yang melihat keanehan dalam diri Imam Syafi'i bertanya kepada beliau, dan Imam Syafi'i pun menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Saya khawatir karena kemaksiatan yang saya lakukan, banyak hafalan saya akan hilang," jawab Imam Syafi'i. Dan dikatakan setelah kejadian itu, Imam Syafi'i benar-benar kehilangan 1 juz hafalan Al-Qur'annya. Sahabat surga, dari kisah di atas kita dapat belajar bahwa sekecil apapun maksiat yang kita lakukan akan memiliki implikasi dan berpengaruh besar terhadap hafalan yang kita miliki. Dilihat dari neraca fikih, bisa saja perbuatan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tidak dapat dikatakan maksiat, karena beliau memandang betis wanita bukanlah karena kesengajaan, tapi ternyata hal kecil tersebut berefek terhadap daya hafal beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah dari Imam Syafi'i yang semoga bisa menjadikan pelajaran kepada kita. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.